Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari Ahad pagi ini kita bisa sama-sama berkumpul di Masjid Asy-Syighar di daerah Ujung Berung, Bandung Timur, untuk sama-sama kita bisa, tadi seperti kata Kang Isep ya, kita bisa belajar ilmunya. Mudah-mudahan teman-teman juga nanti bisa dapat komunitasnya, dan mudah-mudahan juga nanti bisa ketemu jodohnya. Kang Isep, tapi saya pengen jodohnya sama yang itu Kang, gitu kan. Nah yang itunya suruh ikut ke sini juga, suruh ikut kegiatan, nanti baru minta dibantu fasilitasi. Teman-teman, nanti saya akan ada beberapa sesi ya. Kita akan ada sesi simulasi. Tadi obrolan saya dengan Kang Isep juga, mungkin sebagian teman-teman, karena ini kan 2,5 tahun ke belakang ini kan pandemi ya, mungkin ada sebagian yang masih baru merasakan suasana kajian offline. Ada yang baru pertama kali kajian pranikah offline? Boleh angkat tangannya? Atau sudah veteran semua ini? Enggak kan ya, baru ya. Yang baru pertama nih, kajian offline ini pranikah ya. Yang offline pranikah ini yang pertama. Boleh angkat tangannya yang Ikhwan juga yang pertama. Ayo boleh angkat tangannya yang pertama. Oke. Oh, Ahwat udah lumayan. Ahwat ada yang lebih dari 5 kali ada? Dan mau minta minum lagi? Yang 4 kali? Ustaz Arif? 2 kali. Berarti yang nggak ngangkat tangan rata-rata 2 kali ya? Di ruang tamu habis ya? Oh masih ada ya, udah masih banyak gitu. Dan 2 kali juga kemungkinan ada pandemi ya? 2 kalinya kalau ya? di Nah, G-Pop teman-teman, 150. jadi memang ada satu fenomena, dan ini di mana-mana ya, termasuk di Jakarta, di Bandung, Ya, dan di kota-kota masih ada yang jalan. lainnya, bahwa Semoga memang aja kita sih. ini kan Gimana? sekarang lagi adaptasi ya, Ya, proses kalau adaptasi. aku tanya lagi ya, aku Yang nanti ya. dulunya Soalnya kan G-Popnya kita kuliahnya dibuka sama Teh Elis. online, Aku tanya Teh Elis kemudian dulu. sekarang Yang di G-Pop tuh udah sebagian-sebagiannya berapa? offline. Kemarin sih terakhir Dulunya hari kita Jumat tuh kajiannya 150. banyaknya via Zoom, via Kayaknya Zoom, via bertambah Zoom. deh. Sekarang Soalnya kita aku belum via buka laptop lagi, offline. bukan. Makanya di ya, acara kita sekarang Aku insya yain ya Allah kalau kita nambah. akan ada Siapa tahu beberapa 200 kan kita variasinya ya, tanya jawabnya, kemudian simulasinya dan lain-lainnya, yang mudah-mudahan itu jadi pengalaman baik bahwa memang ketika memang Allah sudah berikan kelonggaran kepada kita untuk bisa hadir ke majelis ilmu offline, ada hal-hal memang yang tidak didapatkan dari majelis ilmu offline yang kalau kita ikutnya hanya online. Contohnya nanti kita akan coba ya. Nah yang kayak gitu itu nggak bakal dapat gitu, nggak bakal dapat. Belum lagi keberkahannya, belum lagi datang ke masjidnya, belum lagi langkah menuju ke majelis ilmunya. Nah itu. Teman-teman, kita masuk langsung dulu ya di awal ke materi kita tentang kapan nikah. Ada yang sudah punya bayangan kapan nikah atau punya rencana tahun 2023 saya mau nikahnya 2023 Kang? Ada? Boleh angkat tangannya? Ya nggak apa-apa teh, didoain ya. Boleh angkat tangannya? Akang ada? Yang Ikhwan? Oh berarti yang semangat yang Ahmad ya. 2003 minimal punya rencana ya, minimal punya rencana. Kapan nikah? Kalau ditanya kapan nikah, saya punya rencana nikahnya 2023 Kang. Saya punya rencana 2024. Nah, tapi kan biasanya kapan nikah ini, teman-teman, kapan nikah ini bukan yang kadang-kadang membuat hati ini galau, itu bukan tentang rencana kita kan, tapi tentang berapa lama kita menanti dan pertanyaan orang-orang di sekitar kita, gitu kan, yang seolah-olah mereka peduli, padahal sebenarnya nyakitin hati kan gitu ya. Pulang kampung kan gitu ya, kamu ini udah umur 25, 26, apalagi yang ditunggu.
kan gitu sama tante ya. Ya tante umurnya udah 67 ya, apalagi yang ditunggu kan gitu. Ya bukan tentang apalagi yang ditunggu kan gitu ya. Kita juga sebenarnya mau, kan bisa jadi kita sebenarnya juga mau, tapi memang jalannya dari Allah itu belum seperti itu. Nah, teman-teman, yang ingin Kang Arif sampaikan adalah tentang kapan nikah, tentang jodoh. Bahwa sebenarnya akal kita itu, hati kita itu bisa menerima bahwa sesuatu yang besar itu pasti butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkannya. Contoh, kemarin Kang Arif ngobrol sama teman-teman ngaji, kita mau rihlah nih, kan gitu ya, kita mau rihlahnya kemana? Oh ya udah, rihlahnya ke itu aja, ke Alfamart, kan gitu ya, rihlahnya ke Alfamart jajan. Kalau jalan-jalannya hanya sekedar ke Alfamart, kita nggak butuh waktu, bener nggak? Tinggal langsung jalan kaki atau bawa motor, ngadem aja di situ kan gitu ya. Ada uang 5.000 udah cukup rihlahnya ke Alfamart. Tapi ada teman yang bilang, gimana kalau kita ke Gunung Semeru? Wah, kalau ke Gunung Semeru itu butuh waktu 1-2 bulan untuk persiapan, ya kan? Kita persiapan fisik, persiapan bekal, persiapan ngecek cuaca dan lain sebagainya. Kalau kita mau sekedar membangun tenda, kita mungkin butuh persiapan paling beberapa hari, kan gitu ya. Apalagi tendanya tenda yang cuma untuk 2-3 orang, yang kita tinggal beli kemudian kita tinggal susun pasang-pasang pakai YouTube juga bisa. Tapi kalau kita mau membangun rumah 2 tingkat, luas rumahnya misalnya 150 meter, 2 tingkat, nggak mungkin waktunya hanya 1-2 bulan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan dana, untuk cari arsiteknya, untuk cari tukangnya, cari bahannya dan lain sebagainya. Itu akal kita kan menerima ya tentang itu ya, hati kita menerima tentang itu, bahwa sesuatu yang besar itu pasti butuh adanya waktu dan pengorbanan. Kalau mau sekedar jadi ibaratnya juara cerdas cermat tingkat RT, mungkin nggak perlu belajar. Nah, alhamdulillah kita pinter, tingkat RT, level RT diantara teman-teman se-RT kayaknya kita juara. Tapi kalau mau jadi juara olimpiade tingkat Indonesia, maka kita perlu sampai karantina, belajar serius dan lain sebagainya. Sesuatu yang sifatnya besar, yang sifatnya luar biasa, akal kita dan hati kita itu bisa menerima bahwa itu adalah sesuatu yang butuh perjuangan dan butuh waktu. Maka sebenarnya tentang nikah ini teman-teman bukan tentang seberapa lama, tapi tentang dengan siapa kita menikahnya. Itu nanti yang akan membuat kita bahagia. Kang Arif ini nikah itu 2008, berarti sudah 14 tahun ya. Nikah dulu umur 22. Tapi kalau ditanya, bangga gak Kang nikah umur 22? Enggak, biasa aja gitu. Yang bangga dan bikin bahagia adalah saya nikah sama istri saya. Yang membuat kita bahagia itu adalah pasangan hidup kita. Bukan kita nikahnya hari Ahad, hari Sabtu, kamu kenapa bahagia banget? Alhamdulillah Kang, saya nikahnya hari Ahad gitu kan. Coba saya nikahnya hari Rabu, berantakan Kang keluarga saya. Enggak pernah teman-teman. Kamu kenapa bahagia banget? Alhamdulillah Kang, saya nikahnya umur 27. Coba nikah umur 28 Kang. Waduh, jeleklah keluarga saya. Nggak pernah teman-teman. Silahkan tanya kepada yang sudah nikah, apa yang membuat mereka bahagia? Apakah tahun mereka menikah atau siapa yang jadi pasangan hidupnya? Ya kan? Yang membuat kita bahagia itu ternyata adalah pasangan hidup, bukan waktu nikah. Dan nikah itu hukumnya menurut para ulama, nggak tahu teman-teman udah tahu atau belum ya, itu nggak mutlak sunnah nikah itu. Sama kayak hukum sholat. Kang Arif tanya, hukum sholat mutlak wajib nggak? Tidak, bagi perempuan yang haid itu haram, iya kan? Hukum sholat itu wajib mutlak bagi yang laki-laki. Mau dalam keadaan apapun wajib sholat kan gitu ya. Dalam berdiri, duduk, baring sampai kejap-kejap mata juga wajib. Tapi bagi wanita bisa jadi haram. Kalau dia lagi haid dia paksa sholat.
Nah nikah juga sama teman-teman. Nikah ini mayoritas kita dihukum itu sunnah, tapi bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi wajib. Wajib itu gimana? Wajib kalau misalnya laki-laki atau perempuan gak segera nikah, hampir dipastikan dia terjerumus ke dalam dosa zina. Sunnah itu gimana? Ini wajah-wajah teman-teman, wajah-wajah sunnah ya, kayak teman-teman, wajah-wajah yang sudah siap nikah insya Allah dan lagi nyari calonnya yang baik, itu sunnah, sudah siap dan butuh. Yang mubah gimana? Dia nggak butuh-butuh banget dan sudah siap sih, tapi nggak butuh-butuh. Jadi kalau nggak nikah juga dia mengerjakan yang lain juga masih baik-baik saja. Gitu. Contoh misalnya seorang penghafal Quran yang dia mau menyelesaikan hafalannya, usianya misalnya baru 20 tahun, kemudian dia bisa mengelola perasaannya. Ya udah, mubah aja gitu. Dia ada kegiatannya juga gitu. Yang makruh gimana? Laki-laki yang belum punya tanggung jawab untuk nyari nafkah. Bukan punya kerjaan ya, punya tanggung jawab. Baik itu usaha atau bekerja ya terserah aja kan gitu ya. Mau kerja, mau usaha, mau bisnis, mau ngapain, pokoknya tugas laki-laki setelah nikah menafkahi. Nah dia belum punya tanggung jawab itu, maka jadinya makruh. Kenapa? Karena di hadis yang lain Rasul menyampaikan berdosa seorang kepala rumah tangga yang menyia-nyiakan, tidak memberikan nafkah, tidak ngurusin keluarganya. Yang haram gimana? Yang haram laki-laki suka sama laki-laki, belum berobat, melakukan pernikahan untuk nutupi penyakitnya. Yang haram gimana? Pecandu narkoba biar kelihatan baik, nikah. Yang haram gimana? Dendam sama satu keluarga, nikahin anaknya untuk membalaskan, ini sinetron ya, untuk membalaskan dendamnya gitu. Tapi bisa jadi ada kan gitu. Maka kalau misalnya kita tarik tadi kesimpulan bahwa nikah itu, kapan nikah adalah pertemuan antara kebutuhan dengan kemampuan dan tentunya takdir dari Allah. Yang nggak bisa kita jawab itu adalah takdir. Jangan juga kalau misalnya kita ditanya kapan nikah, yang nggak tahu lah, terserah Allah aja. Jangan gitu juga, karena takdir Allah itu kesimpulannya nanti. Tapi dari sisi kita ada sisi kebutuhan dan kemampuan. Makanya tadi hukum nikah bagi masing-masing orang itu beda-beda. Nah tugas kita, bahasan kita kali ini adalah kita berusaha sedapat mungkin menjawab atau memberikan kesiapan terkait diri kita dari sisi kebutuhan dan kemampuannya. Jadi jangan sampai kebutuhannya tinggi nggak punya kemampuan, atau kemampuannya sudah luar biasa nggak punya kebutuhan. Nah kalau kemampuan dan kebutuhan ini sudah kita kelola dengan baik, maka ketika kita berdoa kepada Allah terkait takdir Allah kapan kita dipertemukan, mudah-mudahan sesuai. Nanti akan kita bahas ya teman-teman. Nah jadi terkait kapan nikah itu teman-teman jangan terlalu khawatir ya, jangan terlalu khawatir, jangan sampai pikiran kita itu banyak memikirkan sesuatu yang faktor ketiga tadi, faktor dari Allahnya tadi, faktor takdir yang kita memang nggak bisa kelola. Waktunya kapan, dengan siapa, ketemunya gimana, ketemunya di mana, itu kan nggak bisa kita kelola ya sebelum terjadi. Tapi faktor kemampuan dan faktor kebutuhan itu bisa kita kelola. Boleh lanjut, Kang, slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kan jodoh ini merupakan, kalau tadi kita hati kita, pikiran kita itu bisa menerima dengan baik sesuatu yang besar, itu memang butuh waktu. Jodoh teman-teman, itu para ulama itu ketika menyampaikan tafsir di surat Al-Baqarah ayat 201, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketika misalnya di tafsir Imam Ibnu Katsir, ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang hasanah di dunia, maka beliau menukil pendapat beberapa ulama yang menjelaskan
bahwa hasanah di dunia itu adalah kebaikan-kebaikan dari Allah yang Allah anugerahkan, yang luar biasa besar, rizki-rizki terbaik dari Allah yang ada di dunia, yang ketika kita mendapatkannya maka itu bisa menjadi sarana kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Apa diantaranya? Diantaranya adalah badan yang sehat. Apa diantaranya? Diantaranya adalah jodoh yang soleh atau jodoh yang soleha. Apalagi diantaranya anak-anak yang soleh dan soleha. Apalagi diantaranya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Apalagi diantaranya rezeki yang halal dan berkah. Apalagi diantaranya ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Coba ya, tadi kalau udah kita jabarkan, yang kaitannya dengan jodoh itu ada berapa tadi yang Kang Arif sampaikan? Ada yang bisa nyebutin nggak? Yang pertama tadi jodohnya langsung, yang kedua anak, yang ketiga adalah rumah tangga. Karena tiga-tiganya itu kaitan sama jodoh. Enggaklah keluar seorang anak soleh dan soleha kecuali dari orang tua yang soleh dan soleha juga, yang baik juga insya Allah. Tidaklah tercipta rumah tangga sakinah mawaddah warohmah kecuali dari dibangun oleh laki-laki yang baik dan perempuan yang baik. Jadi di antara berbagai kebaikan di dunia yang sadar nggak sadar sebenarnya kita lagi minta di doa sapu jagat tersebut, jodoh yang soleh, jodoh yang solehah, jodoh yang baik itu memegang peranan penting di tiga hal. Jodohnya sendiri, rumah tangganya, dan anak-anak. Makanya sabar ya, karena lagi-lagi yang tadi, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa kadang-kadang butuh waktu. Iya kan? Sesuatu yang besar luar biasa kadang-kadang butuh waktu. Ya, kalau kita paham tentang konsep ini, insya Allah kita sabar, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kalau belum tahun ini berarti tahun depan. Kalau tahun depan berarti orangnya kayaknya baik banget ya Allah ya. Soalnya agak lama saya nunggunya, kan gitu. Nunggunya lama berarti makin bagus, kan gitu ya. Logika kita, hati kita kan bisa memahami hal tersebut. Mangga Kang selanjutnya. Nah, bagaimana kita mengelola nih teman-teman? Mengelola perasaan atau hati kita, prasangka kita terkait dengan kapan kita menikah. Kadang-kadang kan godaan itu selalu ada ya. Pada diri kita ini ada jin yang mendampingi, yang sifatnya itu jelek gitu, yang mengajak kepada atau membisikkan was-was ya. Membisikkan was-was, membisikkan khawatir. Saya udah nunggu, umur saya udah segini, apa jangan-jangan gak ada jodohnya, kan gitu ya. Terus nanya lah DM sama Kang Arif kan, Kang, jangan-jangan saya gak ada jodohnya, gimana Kang? Ya saya gak tahu ya gitu kan. Yang tahu takdirnya bakal dapat jodoh atau enggak kan Allah gitu ya, gak ada yang tahu itu. Emang orang bisa Kang wafat dalam keadaan gak punya jodoh? Ya sangat bisa. Anak-anak yang meninggal umur 5 tahun gak ada jodohnya dia, kan gitu ya. Nggak harus kita tunggu umur sekian tahun baru kita tahu bahwa jawaban seseorang itu bisa jadi ada jodohnya atau tidak. Kang, kalau misalnya saya wafat belum ketemu jodoh, nanti di akhirat ada jodohnya nggak? Ada, cuma ada syaratnya masuk surga. Nah itu yang lebih harus dipikirkan sebenarnya. Kalau sudah di surga, insya Allah jodohnya luar biasa. Maka teman-teman, bagaimana sih sikap kita atau perasaan kita atau prasangka kita, pikiran kita fokuskan tentang siapa jodoh kita, kapan waktunya, bagaimana dan segala macam. Yang pertama teman-teman, terkait dengan takdir, Rasul menyampaikan bahwa berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan takdir dan rizki. Ya. Di sini ada nggak yang mau berprasangka bahwa rizkinya itu sempit? Ada nggak? Enggak kan? Insya Allah cukup kan gitu ya, bisa makan cukup, punya tempat tinggal kan gitu ya, bisa naik haji kan gitu ya, bisa umroh, bisa ngasih orang tua dan lain
sebagainya. Jodoh juga sama. Jangan sampai mau karena punya teman yang toksik atau punya godaan-godaan dari setan akan ketemu dengan jodoh. Ketika lagi rame film layangan putus, tiba-tiba takut yang ahwat-ahwat nge-DM-in Kang Arif banyak banget, Kang gimana kalau nanti suami saya seperti itu? Nggak bakal kayaknya teh Reza Rahadian mau ya, kayaknya nggak bakal. Bukan itu Kang maksudnya gimana kalau nanti orangnya selingkuh? Ya insya Allah enggak lah gitu kan, itu kan di film. Nah, tinggal gimana jangan salah pilih jodoh. Nah itu kalau itu jangan salah berproses menuju pernikahan itu bisa dijawab gitu. Kalau dijawab gimana biar jangan seperti layangan putus, ya insya Allah enggak aneh-aneh banget lah gitu kan. Itu kan di sinetron gitu. Yang baik insya Allah ketemu yang baik. Baik sangka bahwa Allah itu sudah siapkan rizki yang terbaik. Jodoh ini termasuk rizki, Akang dan Teteh. Jodoh ini termasuk rizki. Para ulama menyampaikan mayoritas jodoh ini merupakan bagian dari rizki. Anak yang soleh itu rizki, jodoh yang baik itu rizki. Yang tadi itu yang hasanah fid dunia itu rizki, kesehatan itu rizki. Nah, kita di sini ada nggak yang mau berprasangka tubuh kita sakit? Enggak kan? Maunya kan sehat. Nah, prasangka kita terkait jodoh itu harus baik kepada Allah. Bahwa jodohnya yang ahwat ini adalah soleh, adalah akhlaknya mulia, adalah yang menyenangkan hati. Nah, para ulama tapi menyampaikan kalau benar dia prasangkanya baik, maka terlihat pada ikhtiarnya. Contoh tadi, orang yang prasangkanya baik bahwa Allah akan berikan dia kesehatan, dia jaga makanan harusnya, dia olahraga harusnya, dia jaga waktu istirahatnya, nggak begadang harusnya, kan gitu ya. Kecuali ketika Maroko main ya, yang Ikhwan ya. Kalau Maroko main nanti dulu ya. Nah, orang yang prasangkanya baik teman-teman, dia kata ulama pasti akan terlihat pada tindakannya. Yang nomor satu ini, karena kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah cukupkan kita rizki, makanya kita belajar, kita bekerja, kita berbisnis, kan gitu ya. Kenapa sih kamu bisnis? Karena saya yakin ketika saya jualan, ketika saya bisnis, Allah akan berikan rizki yang baik. Kenapa kamu kerja? Karena saya yakin ketika saya ikhtiar bekerja, Allah akan berikan saya rizki yang baik. Kenapa kamu memantaskan diri? Kenapa datang ke kajian jemput jodoh Al-Hilal? Kenapa misalnya baca buku pernikahan? Karena saya yakin Allah akan berikan saya jodoh yang baik. Beda Teh dan Akang berangkat berdasarkan keyakinan prasangka baik dengan berangkat berdasarkan galau, takut, dan was-was. Itu beda. Orang yang berangkat berdasarkan prasangka baik, dia pasti akan bahagia, hatinya akan tenang. Dia akan bisa menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi, oh ternyata udah pengen sama Ikhwan ini misalnya, udah ta'aruf, udah prosesnya udah lumayan, Ikhwannya menyenangkan hati ketika dipandang, Ikhwannya soleh banget, Ikhwannya akhlaknya baik banget. Ternyata nggak jadi. Orang yang berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada dia, maka orang tersebut akan berpikir bahwa ya Allah, kalau nggak sama dia berarti sama Ikhwan siapa? Dia aja udah keren banget, berarti gantinya yang lebih keren lagi. Gitu. Orang yang berprasangka baik seperti itu. Tapi kalau yang nggak berprasangka baik kepada Allah, ketika gagal seolah-olah sudah ujung dunia kan. Ya Allah, memang saya kayaknya nggak pantas sama siapa-siapa. Ini udah baik banget aja nggak mau sama saya. Sih gitu cara berpikirnya. Karena dia udah suuzon. Padahal Allah sudah siapkan. Iya kan? Ikhwannya bisa jadi lagi kuliah di Al-Azhar, lagi capek mau ujian gitu kan, teman-teman udah galau, padahal Ikhwannya lagi ujian gitu. Kadang-kadang kan kita sering gitu ya, sering itu kita gitu. Saya dulu pernah kejadian Kang dan Teh, mau waktu SMA ya, ini pelajaran bagi saya, makanya berbaik sangka sama Allah. Waktu SMA saya hanya 2 bersaudara, kakak saya itu saya kan Sumatera Utara ya, di Sumatera Utara itu ada SMA Plus Matauli namanya. Nah, SMA Plus Matauli itu kalau di Jawa itu kayak di Taruna Nusantara di Magelang, ya kan, Tarnus.
fasilitasnya bagus sekali, luar biasa. Saya karena kakak saya di situ, saya datang, saya pengen banget sekolah di situ, SMA di situ. Saya akhirnya belajar, saya akhirnya olahraga, persiapan dan lain sebagainya. Qadarullah teman-teman, pas tes akademis saya bagus, dapat peringkat 27 paling atas. Karena yang diterima itu ratusan ya, yang daftar itu ribuan, bisa 3.000 gitu, yang diterima 300. Nah, saya tes akademis ngelihat hasilnya peringkat 27. Pas di tes kesehatannya saya demam. Kebanyakan main, itu daerah pantai ya, kebanyakan main bola gitu. Bukan anak pantai ketemu pantai, ketemu teman-teman yang sama-sama mau masuk SMA juga kan gitu kan, sama-sama suka bola, main bola gitu. Sampai dekat maghrib main bola, besoknya main bola. Pas tes kesehatan demam. Pura-pura sehat, dicek sama dokter yang nggak bisa ya, ketahuan ininya demam, pokoknya demam lah gitu. Cari-cari cara gimana biar badan itu ini dikompres di apa gitu kan, pas ketemu dokter ya ketahuan juga gitu, kamu demam. Singkat cerita nggak lolos. Sedih nggak? Sedih lah, udah dari lama ya berusaha. Itu konsep yang ini belum ada ya, saya waktu SMA ya, sedih aja gitu. Udah aja lah saya sampaikan ke ibu saya, ke umi saya sama ayah saya, Mi udah aja lah, terserah aja lah, nanti gimana yang ininya, yang bagus gimana. Akhirnya umi sama ayah saya nyariin, dapatlah yang favorit juga SMA 1 Medan, di Medan. Saya itu kan di Asahan, jaraknya dari Medan 5 jam. Itu ibu sama ayah saya aja yang daftarin, karena namanya bagus, didaftarin masuk. Setelah saya jalani, kemudian saya lihat kakak saya kan 1 tahun di atas saya aja kalau dari sekolah. Saya lihat kakak saya di tahun kedua, itu ternyata beliau sampai jam 8 malam harus diwajibkan latihan drum band setiap hari. Gitu kan, belum lagi harus disiplin sama senior dan lain sebagainya. Itu kakak saya pokoknya hidupnya luar biasa lah, melaratnya bagi saya ya, ngeri sekali. Jam 8 pulang capek, nyuci, karena itu kan asrama ya, nyuci jam 9, jam 10, jam 11 baru tidur, nanti jam 4 udah bangun, nanti olahraga apa segala macam. Wah, akhirnya saya bilang ke diri saya sendiri, alhamdulillah nggak jadi masuk ke situ. Kalau saya masuk ke situ mungkin saya DO waktu SMA, bukan ketika kuliah. Orang kan DO biasanya kuliah ya, saya SMA bisa jadi nggak kuat gitu. Belum lagi sama senioritas dan lain sebagainya, bisa jadi saya nggak kuat gitu. Singkat cerita, yang dulu saya nggak suka, ternyata itulah yang terbaik bagi saya. Ini jarang disampaikan, karena ini memang bukan sebuah kisah yang masyhur ya, bukan dalam, kalau di siroh-siroh itu siroh-siroh yang umum, misalnya Ibnu Hisham, kemudian misalnya Syekh Mubarak Furi, itu teman-teman nggak dapatkan. Tapi di dalam beberapa siroh, termasuk di dalam di dalam siroh yang disampaikan di zaman dahulu ya, ketika menceritakan tentang para sahabat ya, Tobaqul Kubro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bisa dicek ke banyak siroh-siroh tapi bukan yang masyhur, sebelum menikah dengan Ibunda Khadijah, apakah Ibunda Khadijah itu pilihan pertama Rasulullah? Tidak. Yang memilihkan Ibunda Khadijah itu adalah Allah. Makanya yang ngedatangin kan bukan Rasul kan? Yang ngedatangin adalah Ibunda Khadijah. Rasul milihnya siapa? Namanya Fakhitoh, atau kalau dikenal itu dengan nama Ummu Hani. Ummu Hani ini dalam riwayat yang ini 2 kali dilamar oleh Rasulullah. Kalau yang masyhurnya dilamarnya sekali saja ketika nanti setelah Fatu Makkah. Kalau yang setelah Fatu Makkah ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dilamar oleh Rasulullah setelah Ummu Hani itu bercerai karena suaminya itu tidak mau masuk Islam. Dilamar oleh Rasulullah. Kenapa Ummu Hani ini dilamar sampai 2 kali, atau dalam satu riwayat dilamar sekali setelah nanti menjanda? Ummu Hani ini adalah Fakhitoh binti Abu Thalib. Dia adalah sepupunya Rasulullah, kakaknya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau kita baca sirah bagaimana kemuliaan akhlak Abu Thalib dan kemuliaan akhlak istrinya,
ya, kita akan terbayang bagaimana kemuliaan akhlak anak-anaknya Abu Thalib, termasuk Ali dan juga Ummu Hani, Fakhitoh binti Abu Thalib. Ummu Hani ini secara umum nggak jauh sama Rasulullah. Rasul ini kan dari kecil dirawatnya sama Abu Thalib kan, dari umur 8 tahun kan. Kebayang teman-teman, punya saudara sepupu satu rumah, baik sekali akhlaknya, sangat baik kepada Rasulullah. Orang tuanya beliau juga, Ummu Hani itu adalah tanda petik seperti, sudah hampir seperti orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar Rasulullah itu mau melamar Ummu Hani. Tapi sayangnya ketika dilamar oleh Rasulullah, ini Rasulullah masih muda, sebelum umur 25 itu, Abu Thalib ternyata sudah mau menjodohkan Ummu Hani dengan namanya Hubairah. Hubairah ini dari suku lain, di luarnya sukunya Bani Hashim. Ketika dilamar oleh Rasulullah, disampaikan maksud, Abu Thalib menolak, menyampaikan bahwa saudari sepupumu Ummu Hani sudah aku jodohkan dengan Hubairah dari Bani ini. Maka kandaslah harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik mana pilihannya Rasul sama pilihannya Allah? Baik pilihannya Allah. Akhirnya ketemu sama Khadijah. Secara kasat mata teman-teman, kan ini terkait jodoh ya. Secara kasat mata, Rasul itu di sana itu kan berkorban. Beliau menikah dengan wanita yang usianya 40 tahun, 15 tahun lebih tua. Sudah pernah dua kali menjanda. Ada di sini yang sanggup laki-laki Ikhwan nikah dengan wanita umur 40 tahun sudah 2 kali menjanda? Gitu. Secara kasat mata. Tapi pilihan Allah itu kan selalu yang terbaik. Ternyata nggak ada, kalau saya bisa bilang ya, kalau kita misalnya mau mengkomparasikan, paling kecuali dengan Maryam binti Imron, paling komparasinya. Nggak ada wanita yang terbaik, atau kalau misalnya istri, sudah pasti istri yang lebih baik daripada Ibunda Khadijah. Silakan teman-teman baca biografi siapapun, termasuk wanita-wanita yang solehah, nggak akan bisa menemukan komparasinya. Kenapa? Karena Rasulullah itu sama sekali tidak pernah. Beliau itu menikah dengan Ibunda Khadijah, beliau umur 25, Ibunda Khadijah umur 40, dan nanti Ibunda Khadijah itu wafat 10 tahun setelah beliau menjadi Rasul. Berarti beliau umurnya 50 tahun. Berarti 25 tahun tuh menikah. Rasul tidak pernah sekalipun pernah kecewa atau sedih dengan sikap istrinya. Dan Ibunda Khadijah nggak pernah sedikit pun meninggikan suara, apalagi mengeluh kepada suaminya. Dari mana kita tahu? Dari malaikat Jibril. Dari hadis riwayat Imam Bukhari yang menyampaikan bahwa Allah nanti akan, wahai Rasulullah, aku malaikat Jibril diutus bukan untuk memberikan wahyu, tapi untuk menyampaikan bahwa Allah menyampaikan salam kepada Khadijah dan aku juga menyampaikan salam. Ibunda Khadijah lagi di belakang tuh, bawa nampan makanan. Sampaikan salam dan janji Allah bahwa dia nanti akan masuk surga yang istananya terbuat dari mutiara, yang di dalamnya tidak ada keluh kesah dan tidak ada keletihan. Para ulama menyampaikan misalnya dalam sirah Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiq Al-Maktum, itu para ulama menyampaikan, diantaranya As-Suhaili menyampaikan, kenapa Ibunda Khadijah spesifik tidak ada keluh kesah, tidak ada keletihan? Karena beliaulah istri yang tidak pernah membuat suaminya itu letih dan tidak pernah berkeluh kesah, apalagi meninggikan suara kepada suami. Bisa nggak ketemu lagi sama yang kayak gitu? 25 tahun nikah? Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Susah itu mah ininya. Kalau kita nanti misalnya kita mau belajar tentang keluarganya Rasulullah, kita akan mendapati keluarga Rasulullah yang manusiawinya ketika beliau menikah dengan misalnya Ibunda Aisyah, nanti ada piring jatuh, itu ada ketemunya. Ketika dengan Ummu Salamah, ketika misalnya dengan Ibunda Hafsah, ada yang cemburu dan lain sebagainya. Ketika dengan Ibunda Khadijah nggak ketemu yang kayak gitu. Kayak bukan manusia nikah sama manusia, itu yang kayak gitu, nggak ketemu gitu, susah.
kita ngejelasin juga, kita ngejelasinnya malu gitu kan. Misalnya seorang ustazah ngejelasin, nanti seperti Ibunda Khadijah, tidak pernah mengeluh kepada suaminya. Bulan lalu dia baru ngeluh tuh sama suaminya, bingung gitu. Kalau cerita dengan istri Rasul yang lain itu akan menemukan sisi-sisi manusiawi, kita bisa belajar. Tapi kalau dari Ibunda Khadijah, teman-teman mau baca sampai berapa kitab juga nggak ketemu celahnya. Bener, sama seperti kita membaca ya kehidupan Rasul gitu, nggak ketemu. Rasul sebagai suami nggak ketemu celahnya gitu. Ibunda Khadijah seperti istri ya, itu susah dicari ya, nggak ketemu. Ya challenge-nya kalau misalnya ketemu kelemahannya Ibunda Khadijah, DM saya nanti dapat pulsa 100.000. Saya juga mau nyari, nggak ketemu. Balik lagi ke yang tadi ya, ke cerita kita bahwa ternyata prasangka kita yang terbaik kepada Allah itu akan mengalahkan insya Allah semua keadaan. Kalau nggak jadi nikah sama dia, berarti Allah sudah pilihkan yang lebih baik, itu maksudnya. Jangan setelah kita berusaha, sudah berusaha menjadi soleha, sudah ta'aruf, nggak jadi, jadinya lepas jilbab, iya kan? Udah nikah, pisah, lepas jilbab, kan bisa aja dipikirkan bahwa dipisahkan Allah untuk menjawab doa-doa kita, bahwa kita minta agar dijauhkan dari orang-orang yang nggak baik. Jangan-jangan ketemu nanti dengan suami baru yang lebih baik. Cuma kenapa pilihannya lepas jilbab, gitu kan? Makanya nanti teman-teman dalam proses apapun ya, mau terkait rezeki dan lain sebagainya, prasangka kepada Allah ini baik, harus selalu baik. Ini yang akan mudah-mudahan jadi benteng kita. Kalau Allah kita udah bisnis ditipu orang, prasangka kita baik. Oh berarti ini mau belajar. Oh berarti nanti dikasih kesempatan yang lebih baik dan lain sebagainya. Termasuk terkait dengan jodoh. Yang selanjutnya memilih yang baik. Nah ini. Karena kita prasangkanya baik, maka kita berusaha memperbaiki diri, menyiapkan diri. Dan karena kita prasangkanya baik, maka kita pilih yang baik, udah otomatis gitu. Kita prasangka kita sehat, maka kita makannya yang baik. Kita nggak kurangi begadang. Kita prasangkanya baik terkait jodoh, maka pilih yang baik, sudah aja. Gitu. Ikuti perintah Rasulullah, pilih yang baik agamanya. Yang ketiga, karena prasangka kita baik, keyakinan kita baik kepada Allah, maka kita nggak akan cari-cari dari jalan yang nggak baik. Jangan takut teman-teman. Sama seperti Rizki ya. Rizki itu, Ali bin Abi Thalib pernah satu kejadian, ini menunjukkan Rizki itu nggak akan tertukar. Ali pernah di satu kota, beliau nitip nitip kudanya yang ada tali yang agak bagus pengikatnya itu kepada seorang pemuda. Ditinggalkanlah, saya nitip ya, saya mau ke pasar dulu, saya mau ke masjid dulu. Ke masjid, ketika balik kudanya masih ada, talinya hilang. Jadi pemuda itu nggak berani nyuri kuda, tapi nyuri talinya. Kemudian Ali manggil kepada yang membantu beliau, tolong cari, itu kayaknya nggak jauh, kayaknya bakal dia jual tuh di pasar, tolong cari di pasar. Ketika di pasar, ketemulah sama si tali itu. Nggak langsung dihakimi sama pembantunya, ditanya, ini talinya mau kamu jual? Iya. Berapa jualnya? 1 dirham. Ya udah saya beli 1 dirham. 1 dirham itu paling sekitar 100.000 atau maksimal 400.000. Saya beli. Balik, ketemu sama Ali. Wahai tuan, ini sudah ada talinya. Di mana kamu ketemu? Tadi di pasar ada yang jual. Gimana ciri-ciri yang ngejual? Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Persis sama seperti ciri pemuda tadi. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya dia bersabar, sesungguhnya aku mau memberikan hadiah atau balasan dia menjagakan kuda dan tali ini dengan uang 1 dirham. Ini udah disiapin uangnya. Rezeki kita itu nggak bakal ketuker. Masalahnya mau jemputnya pakai cara yang halal atau yang haram. Nggak bakal ketuker. Ada kisah pemuda dengan terong. Pemudanya lapar banget, udah lama banget puasa nggak kuat, naik ke atas masjid, naik ke tetangga segala macem. Ada satu rumah yang kosong, masuk, lapar banget, ngelihat terong yang udah dimasak ya. Ketika dimakan, ingat kepada Allah, dibalikin lagi, dibuang yang udah digigit sedikit. Baliklah dia ke masjid, kayak masjid inilah gitu ya, di belakang dia meringkuk, udah nggak kuat.
ini udah sekarat gitu, laparnya udah sampai sekarat. Syekhnya itu ngajar seperti ini. Kemudian setelah selesai tiba-tiba ada seorang ahwat. Ahwatnya janda, sudah selesai masa idahnya. Dia menyampaikan, wahai Syekh, saya ini janda. Saudara saya nggak ada di kota ini. Saya nggak punya anak, saya nggak punya mahram, nggak ada pelindung saya. Suami saya juga nggak punya saudara. Saya mohon kepada engkau, saya rumahnya dekat sini. Carikanlah saya suami. Syekhnya nyari, mana santri-santriku ya, santri-santri yang lain udah kabur, tinggal satu yang di belakang santrinya yang kelaparan tadi. Dipanggil, Jang sini Jang, gitu kan, mau nikah nggak? Angis si Ujang, mau Syekh, tapi boro-boro nikah, makan aja saya udah berapa hari nggak bisa makan. Udah jangan takut, ini ada seorang ahwat yang solehah, tetangga masjid kita. Beliau punya, bukan nyari orang yang kaya, nyarinya orang yang soleh yang bisa melindungi beliau. Mau nggak nikah sama dia? Kalau dia bisa menerima saya mau. Bisa nggak teh nerima keadaannya begini, ini kurus, kering, udah lama nggak makan? Bisa, asal soleh saya mau. Ya udah tunggu Ba'da Isya nanti saya nikahkan. Dinikahkan, Ba'da Isya pulang. Dinikahkannya Ba'da Maghrib. Tunggu di sini tapi Ba'da Isya pulang. Pulanglah, ternyata rumahnya jaraknya nggak jauh dari masjid. Masuk ke rumah, ya diajak sama istrinya, udah aja bang, kan udah jadi istriku, masuk ke jadi suamiku, masuk ke dapur, ini ada makanan. Ketika dibuka, istrinya jerit, ada yang gigit terongnya, ada maling. Suaminya tentu saja tidak menjerit ya, kalau laki-laki tidak menjerit kalau kaget. Suaminya nangis. Kenapa nangis gitu? Yang gigit terongnya itu tadi saya. Gimana ceritanya? Tadi yang udah saya ceritakan. Seperti tadi. Kata istrinya, wahai suamiku, Allah sudah memberimu rizki, ya. Ada kesempatan engkau memakan yang haram, engkau tinggalkan, dan sekarang Allah menggantinya dengan rizki yang lebih baik, yang halal. Terongnya untukmu, tempat terongnya untukmu, rumahnya untukmu, bahkan yang punya rumahnya menjadi istrimu. Gitu. Cuma akang-akang jangan seperti itu ya. Berarti ada ahwat inceran masuk dulu. Ya Allah nggak jadi nih. Balik kemudian doa, ya Allah saya tadi nggak jadi makan di situ. Kemudian gantikanlah agar yang punya rumah itu jadi istri saya. Nggak seperti itu ya. Tapi konsepnya itu adalah bahwa ketika kita meninggalkan jalan yang haram, maka jangan takut. Kalau namanya sudah rezeki kita, sudah jodoh kita, pasti akan kembali. Tugas kita memastikan atau berikhtiar sebaik-baiknya bahwa jalannya itu jalan yang halal. Dan yang halal itu pasti berkah insya Allah. Gitu. Yang haram itu ketemu rezekinya belum tentu berkah. Bisa jadi berantem, bisa jadi pisah, dan lain sebagainya. Mangga Kang, selanjutnya. Nah, ini sampai setelah siapa calonnya nanti kita akan simulasi sedikit ya. Siapa calonnya? Kan kalau ditanya seperti ini teman-teman biasanya bingung ya. Siapa calonnya? Kalau teman-teman sudah ada yang disukai, ya mungkin itu calonnya. Karena Allah berikan kecenderungan hati. Yang penting gini teman-teman. Kang, gimana kalau saya sudah ada sosok ahwat yang saya sukai atau ikhwan yang saya sukai? Yang penting pastikan bahwa sesuai dengan amanah dari Rasulullah, bahwa kita harus memilih seorang wanita yang baik agamanya. Tungkahul mar'ah li arba. Dinikahi wanita itu karena 4 hal. 5 liha wali hasabiha wali diniha wali jamaliha wali diniha. Wanita itu akang-akang semua dinikahin dari dulu ya, dari zaman Nabi Adam. Makanya ada cerita Habil dan Qabil kan? Karena Qabil nggak terima bahwa Habil itu nikah dengan saudarinya yang lebih cantik kan gitu. Pasti itu dinikahin, karakter pilihan laki-laki itu mempertimbangkan hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Jadi wajar. Dan Rasul nggak melarang. Tapi yang diwajibkan oleh Rasul adalah fasfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang baik agamanya agar kalian beruntung. Jadi mau yang secantik seperti apa, yang mau sekaya apa, yang mau seketurunan seperti apa,
silahkan. Yang penting agamanya harus baik, gitu. Dan apa Kang? Yang penting apa lagi? Mau sama kita, ya kan? Akang-akang nanti nyari cantik banget apa banget, nggak mau sama akang-akang ya nggak nikah-nikah, ya. Terserah Kang. Jadi terserah, sebenarnya terserah, itu pilihan. Tapi yang nggak boleh kita pilih adalah bahwa agamanya itu baik, karena itulah sumber keberuntungan dan kebahagiaan seorang laki-laki dan sebuah rumah tangga. Yang perempuan juga sama, mau gantengnya seperti apa, kira-kira gitu ya, mau kayanya seperti apa, mau keturunannya seperti apa, mau humorisnya seperti apa, mau apa lagi, mau pendidikannya seperti apa, terserah teteh-teteh. Yang penting itu aja, orangnya soleh dan mau sama teteh, gitu aja. Gitu. Idza hatoba ilaikum, kalau datang kepada kalian wahai wali, man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang kepada kalian yang kalian sudah ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkanlah. Jadi nggak boleh asal nikah, tapi nikah atau terima lamaran yang memang teman-teman sudah ta'aruf, sudah kenal, sudah kenali, dan teman-teman tahu bahwa agamanya baik dan akhlaknya mulia. Mau seganteng apa terserah teteh-teteh, nggak dilarang gitu. Mau sekaya apa terserah, yang penting mau gitu sama teteh-teteh, kan gitu. Jadi yang pertama yang wajib, siapa yang akan jadi pasangan hidup kita, kuatkan keyakinan dalam diri kita bahwa orangnya soleh atau orangnya soleha, bahwa akhlaknya itu baik. Yang selanjutnya adalah dalam pernikahan yang penting juga visinya itu selaras. Visinya itu selaras. Akang dan teteh pasti kan punya tujuan hidup ya, punya peta hidup gitu, jalan menuju kepada tujuan itu. Semuanya orang mau masuk surga, semuanya orang mau raih ridho Allah. Tapi caranya gimana? Misalnya memuliakan orang tua. Muliakan orang tuanya gimana? Kan punya caranya tuh, punya cita-citanya kan gitu ya. Caranya gimana? Saya mau mengamalkan ilmu saya. Caranya gimana? Dengan saya misalnya bekerja, atau saya jadi guru, atau seperti apa, kan gitu. Nah itu diselaraskan visinya. Itu penting tuh, makanya penting ta'aruf. Penting kita berkenalan. Jadi bukan hanya sekedar mengenal sifatnya, karakternya, kebiasaannya, tapi juga bisa menyelaraskan visi. Kira-kira bisa nggak menyelaraskan visi? Itu penting. Nah, penting. Kalau soleha itu wajib karena dari Rasul langsung. Menyelaraskan visi itu penting. Nah, ada dua hal yang boleh diambil, boleh tidak, tapi sebaiknya diambil. Apa itu? Yang pertama adalah terkait dengan kafa'ah, sekufu. Kan sering ya dengar ya, sekufu. Maksudnya itu sepadan. Sepadan itu gimana? Sepadan itu adalah ya sepadan ya, setara. Nah, mungkin kita kalau misalnya cerita tentang sepadan itu kita langsung terbayang, oh sama-sama soleh, mungkin dari ekonomi sama, dari pendidikan sama, kan gitu ya. Tapi yang jadi catatan, ini jadi catatan ya Akang dan Teteh, mudah-mudahan jadi nambah ilmunya. Kafa'ah itu adalah haknya wanita dan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh laki-laki kalau wanita itu memintanya. Ya, gimana? Kafa'ah itu adalah haknya wanita. Contoh gini ya. Kalau menurut Imam Malik, yang dimaksud kafa'ah itu adalah pada agama. Maka tidak boleh wanita yang rajin sholat nikah sama laki-laki yang nggak mau sholat, itu nggak boleh. Atau laki-laki yang bolong-bolong sholatnya, itu nggak boleh. Kalau dari sisi konsep kafa'ah, ya. Nah, kemudian kalau misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Hanafi itu mengatakan kafa'ah itu bukan hanya agama, tapi juga sampai ke urusan ekonomi. Ini ya, jadi jangan sampai nih kita berislam kemudian nggak merujuk kepada ulama, kemudian nanti mengatakan cewek itu matre gitu, yang ihwan nih. Karena ternyata ulama menyampaikan bahwa kafa'ah ekonomi itu ternyata diakui oleh para ulama. Ini Kang Arif jelaskan konsepnya. Kenapa seperti itu? Wanita, contoh nih, misalnya teteh-teteh yang di sini nih, dapat nafkah. Sekarang yang nafkahi siapa? Bapak kan berarti kan, ayah kan? Ya, kalau masih ada ayah berarti kan yang menafkahi kan ayah.
Dapatlah nafkah dari ayah untuk makan kira-kira sebulan itu 1,5 juta kira-kira. Kira-kira kalau misalnya ngekos, anak UIN, anak UPI, Unpad dikasih 1 bulan 1,5 juta. Atau kalau tinggal di rumah dimasakkan oleh ibu atau teman-teman masak, teman-teman nilai makanannya 1,5 juta. Jadi makan nasi pakai lauknya daging, kadang-kadang ayam, kadang-kadang ikan, kira-kira gitu kan, ada tempe, tahu, sayuran. Nanti datang laki-laki yang ngajak ta'aruf, kemudian dia menyampaikan, ini di ta'aruf ini penting ya, kalau bagi Kang Arif ini penting, mangga kalau yang lain, karena Kang Arif merujuknya terkait konsep kafaah ini. Dia menyampaikan bahwa saya dengan kondisi saya sekarang baru mampunya ngasih nafkah untuk makan itu paling 500.000. Insya Allah nggak mati teh, insya Allah 500.000 mas saya bisa hidup gitu kan. Iya memang iya gitu kan. Makannya apa Kang kira-kira 500.000? Ya nasi pakai tempe gitu kan, sayurnya pakai kuah aja, kuah-kuah kaldu gitu kan, ada dikit. Nah dalam ini untuk menyederhanakan ya, dalam konsep kafaah wanita boleh menerima atau menolak, itu haknya wanita. Ini pertimbangannya di teman-teman. Kang boleh nggak saya tolak itu? Ya boleh-boleh aja kalau teman-teman nggak sanggup kan. Kenapa boleh? Karena ketika nanti teman-teman sudah mengatakan, oke Kang saya terima, ya saya sekarang oleh ayah saya dikasih makan daging, nanti sama Akang makannya tempe saya terima. Ketika teteh-teteh nanti sudah jadi istrinya, teteh-teteh tidak punya hak untuk menolak. Teteh-teteh wajibnya apa? Qanaah. Tuh. Makanya dalam Islam itu diberikan hak untuk mempertimbangkan itu ketika sebelum nikah. Itu namanya konsep kafaah. Jadi nggak ada tuh nanti konsep kafaah setelah nikah suaminya tiba-tiba di PHK kemudian istrinya, ini kan dalam Islam ada kafaah gitu kan, bapak saya nggak ada. Kalau sudah nikah mah teteh tugasnya adalah qanaah, support suami. Kalau di PHK support, kalau ada uangnya segini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan kalau misalnya kurang, teteh-teteh sangat baik bahkan untuk bisa bantu kalau memang ternyata jalan rezeki suami, bukan karena suami malas ya, ternyata jalan rezeki suami lagi sempit. Tapi sebelum jadi istri sangat boleh untuk mempertimbangkan gitu. Jangan salah kaprah juga. Jadi salah kaprah di kita itu kadang-kadang terlalu ekstrim nih kalau terkait sama ekonomi ya, terlalu ekstrim harus banget. Ya, nonton di TikTok maharnya sangat bagus, minta mahar rumah misalnya kan, sertifikat jadi berantakan, jadi viral dan segala macam, ekstrim seolah-olah itu segala-galanya. Nanti kita bahas juga mahar. Kemudian ekstrim yang lain adalah seolah-olah soleh itu tidak boleh membicarakan tentang nafkah gitu, padahal dalam Islam itu dibahas. Kalau misalnya kita bahas, kita fikih itu detail gitu, ulama-ulama menjelaskan tentang kafaah itu dibahas. Nah, kenapa dibahas? Ya biar untuk melindungi kita, baik yang laki-laki dan perempuan. Kang, laki-laki gimana perlindungannya? Kok dari tadi kayaknya kafaah itu haknya wanita. Perlindungannya adalah karena teman-teman sudah terbuka, nanti ketika sudah jadi istri, istri tidak punya hak lagi untuk menuntut yang lain-lain. Daripada diam-diaman kan, diam-diaman, istri wajar dong menuntut karena ternyata tidak terbuka dari awal. Dulu di Instagramnya kayaknya makannya di kafe-kafe terus gitu kan. Pas sudah nikah sama saya, kenapa saya dikasihnya tempe terus setiap hari? Ya memang sanggupnya gini, kamu nggak nanya kan, akhirnya cekcok. Daripada seperti itu lebih baik terbuka dari awal. Bukan menjadikan nafkah atau kesanggupan materi dari suami sebagai faktor utama, bukan. Makanya di sini disebut kafaah itu sesuatu yang baik. Karena memang sudah dibahas ulama pasti ada kebaikannya. Kita ikutin aja. Toh nggak ada salahnya kan. Kalau saya ya, dulu saya termasuk saya berprinsipnya, ketika saya sudah sampaikan, dulu saya sampaikan Kang, saya kerja adanya segini gitu, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya tanah, ya adanya segini gitu, sanggupnya segini. Terus habis itu saya nanti setelah nikah mungkin akan resign, akan bisnis. Nah di proses bisnis mungkin kita makannya akan disesuaikan. Bener. Waktu awal bisnis saya sanggupnya cuma ngasih makan telur aja setiap hari sama istri. Nah istri tapi alhamdulillah sudah siap kan, sudah menyampaikan. Jadi seperti itu Kang konsep ininya. Nah
Kemudian baik juga mempertimbangkan ketertarikan. Ini juga nih kadang-kadang jadi sesuatu yang ekstrim. Ekstrimnya gimana? Kadang-kadang menjadikan ketertarikan itu sebagai satu-satunya. Ya, Kang, saya pokoknya karena udah ngefans banget ya sama Song Joong Ki, pokoknya saya maunya yang putih-putih, yang keren-keren, yang imut-imut kayak gitu, Kang. Nggak bisa enggak. Ya udah, terserah aja. Nanti ketemu 30 tahun lagi ya kita ya. Udah ketemu belum yang gitu? Kalaupun ketemu nggak mau kayaknya gitu ya. Nah, ekstrim yang satu itu menjadikan seolah-olah ketertarikan fisik itu sebagai satu-satunya. Ya, satu-satunya, termasuk yang Ikhwan juga, termasuk yang Akhwat juga. Ya namanya masih awal-awal ya. Kalau misalnya kita lihat apa? Mungkin dulu kayak postingannya Pak Ridwan Kamil ya. Dulu waktu awal-awal ini ya, wah. Mukanya kusem, kurus, kering kan gitu ya. Namanya masih awal-awal. Nanti kalau sudah agak lumayan, udah ngerti merawat tubuh dan lain sebagainya, orang juga makin baik gitu. Makanya dalam Islam itu ada namanya nazar. Nazar itu kita melihat. Nah, melihat itu dia seimbang. Jadi nggak terlalu ekstrim harus semuanya perfect sesuai keinginan kita, tapi juga jangan tutup mata. Karena dulu ada sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mau melamar seorang wanita kaum Ansor. Ditanya sama Rasulullah, "Kamu melamar udah pernah dilihat belum?" "Belum." "Pokoknya soleh aja Rasulullah." "Jangan, unzur ilaiha, lihatlah dirinya. Siapa tahu ada 1-2 hal yang menyebabkan engkau tertarik dan itu nanti akan menguatkan ikatan kalian." Kita ini manusiawi. Pasti senang kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita memang tertarik. Tapi kalau kita dalami perkataan sabda Rasulullah, ada 1-2 hal. Artinya apa? Nggak harus perfect. Kenapa senang sama dia? Senyumnya manis, ya udah aja. Agak hitam dikit ya nggak apa-apa, kan nggak harus perfect semua, gitu. Kenapa senang sama dia? Badannya terawat, terjaga. Nggak harus semua, gitu. Kenapa sama dia? Orangnya ramah, orangnya memperhatikan, bisa juga dari sisi situnya. Kenapa sama dia? Orangnya nyaman ketika ngomong, humoris dan lain sebagainya. Nggak harus kenapa sama dia? Wajahnya ganteng, Kang, ada lesung pipitnya, gitu kan. Kemudian yang laki-laki rambutnya itu ikal, kemudian tebel, hitam. Hitam banget, Kang, rambutnya. Tingginya itu lebih tinggi dari saya 10 cm. Saya memang nggak mau yang sama, Kang, gitu kan. Badannya bagus, atletis. Orangnya senyumnya manis, ya udahlah kalau udah seperti itu nggak ketemu. Yang disampaikan Rasul, lihat 1-2 hal pada dirinya ada yang membuatmu tertarik. Gitu. Jadi ketertarikan ini juga sama teman-teman, nggak bisa dipukul rata misalnya harus sangat tertarik juga nggak bisa. Ditutup mata, nggak usah lihat lagi lah. Ya, kecuali memang di kondisi-kondisi tertentu, misalnya seorang santri minta tolong kepada kiainya, dia yakin bahwa kiainya pasti akan carikan yang bagus. Atau teman-teman nih akhwat punya ayah yang soleh, ya namanya ayah pasti nggak nyariin yang jelek lah gitu kan, baik dari akhlaknya, dari fisiknya, dari tampangnya dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Nah kalau untuk yang seperti itu ya boleh aja, serahkan aja lah ke ayah kan soleh, jadi pembina persatuan pemuda muslim soleh tampan sekota Bandung misalnya, insya Allah yang dipilihnya yang baik kan, misalnya seperti itu. Kalau kita minta tolong kepada orang yang baik, yang dekat sama kita, yang sayang sama kita, boleh, nggak usah terlalu lihat-lihat, karena kita yakin bahwa kiai kita, ayah kita pasti akan baik. Nah mungkin demikian teman-teman, tadi saya sudah dikasih peringatan oleh panitia, sudah 10 menit lagi, dan seperti saya sampaikan kita mau ada simulasi. Silahkan teman-teman semuanya nggak usah berdiri ya, duduk aja tapi berhadap-hadapan, satu teteh dengan teteh gitu, berdua-dua ya, berhadap-hadapan berdua-dua, silahkan. Kalau belum kenal ya kenalan ya, kalau belum kenal ayo teh, bagus. Kalau belum kenal kenalan ya. Siapa tahu nih sahabat atau teman yang di depannya itu punya kakak yang soleh kan gitu kan, yang belum menikah ya. Oke, sudah kenalan. Sekarang keluarkan HP-nya, kemudian saling tukar nomor.
Atau gini aja, salah satu save nomor temannya, kemudian chat salah satu aja ya. Nggak usah harus dua-duanya, salah satu aja. Sok, salah satu nge-save, salah satu beritahu nomornya. Karena nanti yang diminta adalah ngechat. Udah teh, sambil kenalan ya, sambil tanya namanya, teh namanya siapa, tinggalnya di mana gitu. Ya, dikasih waktu 1 menit ya untuk kenalan singkat, kemudian yang satu save nomornya. Oke, sudah? Kalau yang tadi sudah nge-save nomornya, tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Yang sudah mengirimkan chat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh angkat tangannya dua-duanya. Yang kelompok sudah chat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh turun lagi. Dikasih waktu setengah menit lagi ya. Yang belum silahkan chat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya teman-teman, sudah kan? Yang Iwan udah belum? Udah ya? Udah, yang Ahwat udah semua? Sudah ya, Teh? Sudah semua ya? Nah, sekarang HP-nya ditaruh dulu, tapi jangan tetap. Hah? Udah, cek. Atau itu aja deh. Makasih ya, Teh. Nah, tapi tetap dalam posisi nyala chatnya ya. Sekarang teman-teman akan latihan untuk berkenalan atau memperkenalkan diri, ya. Anggap aja lagi simulasi ta'aruf ya. Iya, tapi bukan bener-beneran ya, tapi simulasi ta'aruf. Teman-teman punya waktu masing-masing. Kita sebutlah masing-masing sekitar 2 menit. Untuk memperkenalkan diri kepada orang di depannya. Tujuannya adalah agar orang di depannya bisa tahu siapa kita, usia kita berapa, tinggalnya di mana, pendidikannya di mana, sifat-sifat yang menonjol dari kita, sifat-sifat baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Oke? Nama, umur, tempat tinggal, kuliah atau pendidikan, sifat-sifat baik, kegiatan-kegiatan baik, dan sekarang aktivitasnya apa? Aktivitasnya jadi mahasiswa, jadi guru, baru lulus kuliah dan lain sebagainya. Oke? Ya 2-3 menit lah masing-masing orang ya. Kita anggap 2,5 menit. Nanti Kang Arif pakai waktu. Sekarang orang yang tadi men-save nomor itu adalah orang yang pertama untuk memperkenalkan diri. Oke? Ini mah nggak susah kan, cerita tentang diri teman-teman aja kan gitu ya. Jangan tegang ya. Oke? Baik ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan yang tadi mengirimkan chat Assalamualaikum, sekarang punya waktu 2,5 menit untuk memperkenalkan diri dengan jelas kepada sahabat di depannya. Silahkan. Ya. Nama, alamat umum ya, kemudian umur, pekerjaan atau aktivitas, sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan. Nama, tempat tinggal, umur, pekerjaan, sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan.
Oke, mangga silahkan dimulai dari sekarang perkenalannya. Perkenalannya ngomong ya, jangan di chat, ngomong. Maaf ya, perkenalannya ngomong. Ngomong. Maaf ya, salah kurang lengkap. Perkenalannya ngomong, silahkan disampaikan. Assalamualaikum, nama saya ini, umur saya ini, saya tinggal di sini. Ini kesalahan pada saya ya. Silahkan dimulai dari sekarang, silahkan. Tadi kan simulasi ta'aruf ya, ta'aruf mah nggak pakai chat ya, ta'aruf langsung ya. Mangga, mangga. Waktunya 1 menit lagi ya. Tiga 30 detik lagi. Kang, kayaknya tadi agak dikecilin ya, kurang kencang ini ya. Nuhun ya Kang. Oke teman-teman, waktunya habis ya. Sekarang gantian yang tadi mendengarkan, sekarang gantian untuk cerita tentang dirinya. Waktunya 2,5 menit juga. Silakan cerita sama persis, nama, umur, tinggal di mana, pekerjaannya apa, sifat-sifat yang menonjolnya apa, kebiasaan-kebiasaan yang menonjolnya apa. Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya 1 menit lagi.
Waktunya 30 detik lagi. Baik ya, waktunya sudah habis. Terima kasih teman-teman. Sekarang yang terakhir, permintaan dari Kang Arif yang terakhir. Setelah tadi teman-teman berkenalan, sekarang buka kembali HP-nya. Silakan buka kembali HP-nya, masih di chat yang sama. Sekarang teman-teman tugasnya adalah kirimkan 5 hal yang baik dari teman yang di depannya yang teman-teman dapatkan kesan dari kenalan tadi. Misalnya ya, Dina, bagi saya Dina adalah seorang yang suka senyum, orangnya ramah, mau ngedengerin dan lain sebagainya. Silahkan minimal 5 hal dari kenalan tadi yang ditangkap kesannya apa dari teman di depannya tadi. Minimal 5 hal, poin-poinnya saja ya. Sudah, kalau sudah ditambahkan, dikirim, kemudian ditambahkan satu lagi, tuliskan satu kalimat doa untuk teman di depannya. Saya mendoakan semoga Dina tahun depan benar-benar ketemu dengan jodoh yang baik atau apa gitu misalnya doanya. Udah saling kirim, udah ya. Sekarang boleh sama-sama dibaca. Baca apa pandangan baik dari orang lain yang baru kenalan tentang kita, dan baca apa yang sahabat kita yang di depan doakan untuk kita. Sudah, kalau sudah siap boleh dikirim teman-teman. Kemudian boleh sama-sama dibaca. Silahkan kalau sudah sama-sama dibaca. Kemudian ucapkan terima kasih sudah mau sama-sama simulasi dengan baik. Mudah-mudahan ini adalah awal pertemanan yang baik dengan sahabat yang ada di depannya. Boleh setelah dikirim dibaca dan ucapkan terima kasih kepada teman yang di depannya.
Baik, begitu Teh, silakan kembali kepada TTMC. Teman-teman boleh untuk kembali menghadap ke depan. Nanti bisa dilanjutkan setelah acara. Kalau baru kenal, mudah-mudahan jadi teman baru. Kalau sudah lama kenal, mudah-mudahan bisa makin menguatkan persahabatannya. Nanti sesi tanya jawabnya satu orang Ustaz. Ya. Dijawabnya apa itu aja. Ya. Oke, Bismillah, Masya Allah. Gimana simulasi ya, simulasi ta'aruf, kurang lebih seperti itu. Tadi kita udah mendengarkan banyak sekali ilmunya, kurang lebih Insya Allah. Semoga kita bisa mengamalkannya nih teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, boleh yang ingin bertanya diangkat tangannya, diacungkan. Satu, saya melihat Akang itu lebih dulu. Oke, mungkin ke Ikhwan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Paling yang ini ya paling jauh. Terus yang awalnya soalnya status saya baca dari sama pemberi pertanyaan. Ya, udah. mahasiswa UIN Kirim ke WA aku. Saya dari Cibiru. Yang ingin saya Kalau yang tanyakan paling jauh, teteh nanti. terkait yang ada di slide ini kriteria pasangan hidup itu wajib baik agama. Nah, yang saya ingin tanyakan itu ukuran baik agama itu seperti apa ya? Karena kan mungkin ada penjelasan lagi mungkin baik agama itu seperti apa, apakah harus paham dalam ilmu agama atau dan yang lain. Mungkin itu yang saya tanya. Ya. Langsung ya. Ya baik. Terima kasih, ini bagus sekali ya pertanyaannya. Baik agama itu seperti apa? Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang baik agama, dia tidak terlepas dari baik akhlak. Nah, paling gampang menjelaskannya, baik agama dan baik akhlak itu adalah dia punya adab yang baik kepada Allah. Terlihat dari dia tauhidnya baik, tidak menyekutukan Allah, nggak kedukun, nggak syirik, nggak tahayul, nggak lain-lain. Yang selanjutnya adab kepada Allah adalah ibadahnya baik, minimal jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, baik adabnya kepada Rasulullah. Dia mau kenal Rasul, mau tahu akhlaknya Rasul, dan mau ikut sunnahnya Rasul. Yang ketiga, ini biasanya disebut, nggak terlepas ya, disebut akhlak yang baik, baik akhlaknya kepada orang tuanya. Yang selanjutnya, baik akhlaknya kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi yang disebut baik agama itu sebenarnya nggak bisa kita lepas dari baik akhlak. Nah, baik agama dan akhlak itu kaitannya dengan adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, dan adab kepada orang-orang sekitarnya. Jadi nggak guna orangnya baik, orangnya rajin sedekah, orangnya misalnya baik kepada teman-teman, tapi durhaka ke orang tua, syirik, nggak mau sholat, ya sama aja, nggak guna atau nggak baik untuk dijadikan suami atau istri. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi ada 4 hal tadi. Oke, baik, Masya Allah. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Semoga terjawab ya. Oke, baik. Karena sesi tanya jawab hanya untuk 1 orang, Insya Allah sebelumnya mungkin bisa bertanya di kajian selanjutnya, Insya Allah. Berarti di bulan Februari atau dia bisa via online aja. Teman-teman udah masuk grup WA ya. Mungkin nanti di situ bisa ditanyakan, nanti saya sampaikan langsung ke Ustaz, atau barangkali mau langsung menjadi Ustaz via DM ataupun chat WA. Nanti saya kasih kontaknya atau IG-nya ya. Oke, baik. Selanjutnya ada closing statement dari Ustaz terkait inti dari kajian ini mungkin, atau pembekalan untuk kita selaku singgeliwah ini harus gimana kalau ada orang yang nanya kalika atau apapun. Silakan. Ya tadi ya, closing statementnya ingin menguatkan lagi bahwa yang disebut dengan pernikahan itu ada 3 hal. Pertemuan antara dengan kemampuan diri,
pertemuan antara kebutuhan diri dan pertemuan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlalu fokus takdirnya kapan, di mana, dengan siapa dan lain sebagainya, padahal itu bukan bagiannya kita, itu bagiannya Allah. Tugas kita terkait takdir adalah prasangka sebaik-baiknya. Adapun tugas kita terhadap kemampuan diri, kita siapkan diri kita. Dan adapun tugas kita terkait dengan kebutuhan adalah upayakan agar kebutuhan kita itu memang kita konkretkan dalam bentuk langkah menjemput jodoh. Mudah-mudahan kalau kita sudah berusaha memantaskan diri, kita berikhtiar menjemput jodoh dengan cara yang baik, dan kita berdoa agar diberikan takdir yang terbaik, insya Allah nggak akan meleset dari doa-doa kita. Kita akan dipertemukan di waktu yang baik dengan jodoh yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ustaz atas closing statement-nya. Ya. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang dari kita sampaikan dan dipermudah ya untuk mengamalkan ilmunya. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh pimpinan Yayasan Najiswa Al-Hilal, yaitu Bapak Indra Setiawan. Kepada Bapak Indra disilakan. Gak lama banget kan? Sehat kan? Makasih ya datang. Sama-sama. Terima kasih banyak. Penuhun Kang Indra. Terima kasih ya Ustadz Arif atas kehadirannya. Sama-sama. Makasih Ustadz. Penuhun Kang.